Gunners, Arsenal. Selama 3 musim Liga Primer berturut-turut, mereka telah menjadi definisi konsistensi sebuah tim. Dan menurut saya, The Gunners sejauh ini menjadi tim terbaik di Inggris maupun Eropa. Lihat saja posisi mereka di Liga Primer. Tim asuhan Mikel Arteta unggul 5 poin dari peringkat kedua. Selain itu, mereka juga memiliki catatan kebobolan paling sedikit di liga dengan 7 gol kemasukan. And there's Declan Rice! Oh, what a goal! It's another beauty from the right boot of Declan Rice. He's able to get to the box. Leandro Trossard! Ever the man for the big moment! Sedangkan di Eropa, mereka menyapu bersih 5 kali kemenangan berturut-turut dengan hanya kebobolan 1 gol. Dari kedua kompetisi tersebut kita bisa melihat tim Meriam London unggul dari lini pertahanan yang kuat. Arsenal adalah tim dengan pertahanan terbaik di dunia sepak bola, yang terdiri dari Gabriel, Saliba, Mosquera, Hincapié, dan Jurriën Timber. Mereka menampilkan permainan yang kuat yang sulit untuk ditembus lawan. Namun apa jadinya jika di antara mereka mengalami cedera? Apakah ini akan mengganggu konsistensi tim dalam perburuan gelar? Krisis cedera pertahanan Arsenal semakin dalam ketika Christian Mosquera menjadi bek terakhir di klub yang mengalami cedera setelah Saliba dan Gabriel. Bek tengah berusia 21 tahun itu terpaksa meninggalkan lapangan saat melawan Brentford di babak pertama setelah mengalami cedera. Meskipun mengalami krisis pemain bertahan, tim Mikel Arteta tetap berhasil mengamankan 3 poin penuh dengan kemenangan 2-0 di kandang. Arsenal mengawali musim 2025-26 dengan baik, dan mereka hanya kalah 1 pertandingan di Liga Premier setelah 14 putaran pertandingan. Saat ini, mereka tampaknya menjadi favorit untuk memenangkan gelar Liga Premier, namun mereka mengalami nasib buruk terkait cedera, karena The Gunners harus menghadapi ketidakhadiran beberapa pemain utama tim sejak awal musim. Jika pemain kunci seperti Martin Odegaard dan Noni Madueke kembali ke starting line-up melawan Brentford kemarin, pemain utama seperti Saliba dan Gabriel justru menyaksikan pertandingan dari tribun. Dengan ketidakhadiran 2 bek tengah utama, Arteta menggantikannya dengan duet Mosquera dan Piero Hincapié. Namun klub London Utara mengalami pukulan cedera baru saat nama pertama terpaksa keluar lapangan saat jeda babak pertama. Menjelang pertandingan melawan Brentford, Arteta telah memberikan pembaruan tentang kondisi Saliba dan Gabriel saat pelatih Spanyol itu mengatakan, Saliba mengalami sedikit masalah. Jadi saya pikir ini akan menjadi masalah waktu. Sedangkan untuk Gabriel, dia masih membutuhkan waktu beberapa pekan. Tapi semoga ini hanya masalah beberapa hari. Selain itu, ada juga Leandro Trossard yang terpincang-pincang keluar lapangan pasca kemenangan laga UCL atas Bayern Munich pekan lalu. Ia menjalani tes pada hari Jumat dan terdeteksi mengalami masalah betis ringan. Namun Arteta mengharapkan pemain sayap Belgia tersebut tersedia kembali dalam beberapa hari ke depan. Tentang kondisi Kai Havertz yang belum bermain sejak pertandingan pembukaan melawan Manchester United, pelatih Spanyol tersebut mengatakan, "Kami semua sangat ingin dia kembali. Hanya masalah beberapa minggu. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya dalam beberapa minggu ke depan. Dia sedang dalam kondisi baik, dia melakukan aktivitas di lapangan, tetapi saya pikir dia butuh waktu." Mosquera bukanlah satu-satunya bintang Arsenal yang mengalami cedera, karena gelandang Declan Rice juga terpaksa meninggalkan lapangan dengan rasa sakit setelah mengalami masalah pergelangan kaki. Meskipun mengalami masalah kebugaran pemain, The Gunners berhasil melewati pertandingan dengan terbang tinggi berkat gol-gol dari Mikel Merino dan Bukayo Saka. Kemenangan tersebut membantu mereka memulihkan keunggulan menjadi 5 poin di puncak klasemen EPL. Arsenal adalah tim dengan pertahanan terbaik di dunia. Taktiknya sempurna, mentalnya tak kenal lelah, tetapi ketika tiba saatnya untuk melancarkan penyelesaian akhir, selalu ada saja yang kurang. Arteta tentu tahu itu dan mempelajarinya. Musim ini, ia menemukan jawabannya. Seorang striker yang diciptakan untuk mendominasi, menciptakan kekacauan, dan pastinya meraih kejayaan. Penyerang Swedia ini datang sebagai bagian terakhir dari teka-teki Arsenal, seorang pemain yang kehadirannya saja dapat mengubah geometri setiap serangan. Musim lalu, ia mencetak 54 gol dalam 52 pertandingan di semua kompetisi untuk Sporting. Namun saat ini,
Torehan 6 gol dalam 16 pertandingan pertamanya mungkin tidak mencerminkan keseluruhan kualitasnya. Tapi ketahuilah, jika pemain ini telah beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan sistem Arteta, keran gol pasti akan terbuka. Mikel Arteta telah menyatakan dengan jelas dan tanpa penyesalan tentang hal itu. Victor Gyökeres telah mengubah segalanya. Kombinasi kekuatan, kecerdasan dan kegigihannya telah memberi sistem Arteta dimensi baru. Gyökeres bukan sekedar finisher, tapi ia adalah salah satu penyerang terlengkap di dunia. Catatan angka-angkanya musim lalu sungguh mencengangkan. Rata-rata 1,14 gol per laga musim lalu, yang menempatkan ia di antara penyerang elit di Eropa. Tetapi saya beranggapan dalam beberapa bulan ke depan, ketika ia mencapai 20 atau mungkin 30 gol, semuanya akan menjadi lebih mudah. Dengan kabar Saliba akan pulih dalam waktu dekat, fans Arsenal tentu berharap kabar baik juga datang pada Gabriel. Bek Brazil itu diperkirakan pulih paling cepat akhir Desember bulan ini. Sosok yang pantas dipuji, dan dia dengan mudah menjadi salah satu bek tengah terbaik di Eropa saat ini. Gabriel benar-benar monster, baik di udara maupun di darat. Jago dalam berduel dan sangat agresif. Sekarang Anda tahu mengapa dia menjadi bek tengah elit. Itu karena ia telah menambah gol dalam permainannya. Kita sudah beberapa kali melihat Gabriel tampil gemilang berulang kali, entah itu laga EPL maupun UCL. Pemain ini akan selalu menemukan cara untuk mencetak gol. Terkadang, tim lawan menempatkan 5 bahkan 6 pemain di sekelilingnya, namun ia masih bisa menemukan cara untuk mengatasinya. Di sampingnya, ada Saliba yang bermain sangat solid bersamanya. Sekarang, mereka adalah duo bek tengah terbaik di Eropa, bahkan dunia. Tahun lalu, ada perdebatan tentang Konate dan Van Dijk di Liverpool. Tapi musim ini tidak ada perdebatan lagi. Gabriel dan Saliba adalah tembok kokoh yang sulit ditembus lawan. Mereka berdua kuat, agresif dan berbahaya dalam situasi bola mati. Dan mereka memiliki emosi yang saling melengkapi dengan sempurna. Jika Gabriel jauh lebih agresif, Saliba justru lebih tenang. Dia kalem, acuh tak acuh, dan chemistry di antara mereka sungguh luar biasa. Keduanya sudah bermain bersama begitu lama, sehingga mereka benar-benar saling memahami dan percaya. Itulah sekilas ulasan terupdate tentang tim Arsenal yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar dukungan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan informatif lainnya di video selanjutnya.